Episode 77, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Dalam sekejap, ada suara campuran pria dan wanita di video, dan itu sangat keras, dan suara wanita sangat ribut. Huang He tercengang saat melihat video ini, dan kemudian wajahnya penuh amarah. Sekilas dia tahu bahwa wanita dalam video yang berselisih dengan pria itu adalah kekasihnya, Liu Yao, yang telah dia besarkan selama setahun. Selain itu, dia bisa melihat bahwa Liu Yao sangat menikmatinya, lebih menyenangkan daripada saat dia bergaul dengannya. Liu Yao juga tercengang. Dia menonton video itu dengan tidak percaya, dan segera menggelengkan kepalanya untuk membantah, "Sayang, ini bukan aku, pasti bukan, ini palsu." Liu Yao panik dan ketakutan. Bentak, Huang He menamparkan dengan marah dan berteriak, "Liu Yao, saya telah menghabiskan jutaan dolar untuk Anda, jadi Anda selingkuh dengan seseorang di belakang punggung saya. Sayang, itu bukan aku." Dan itu ditampilkan di depan semua rekan kerja di perusahaan. Liu Yao panik sekarang, menutupi wajahnya dengan air mata, dan membela, "Sayang, dengarkan aku benar-benar tidak punya. Video ini pasti palsu. Palsu." Setelah dia berteriak, dia berbalik dan bergegas. William, kamu menjebakku, aku ingin membunuhmu." Dia berteriak untuk membunuh William, tetapi ingin merebut ponsel William. William langsung mendorong Liu Yao menjauh dan dengan dingin berkata, "Kamu tahu apakah video ini benar atau tidak? Kurasa Dong Huang juga tahu." Tentu saja Huang He tahu, wajahnya dingin, dan dia menamparkan lagi, menyentuh wajah Liu Yao dan meraung, "Liu Yao, mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya denganku. Kamu telah dipecat oleh perusahaan. Keluar sekarang." Bagaimana Liu Yao bisa berhenti seperti ini? Huang He adalah sapi perahnya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Yao terengah-engah dan berlutut di tanah, memohon maaf kepada Huang He, dan berkata, "Sayang, aku tidak akan pernah berani lagi, aku benar-benar tidak akan berani lain kali. Hari itu, aku terlalu banyak minum hari itu. Hal semacam itu terjadi, tolong percayalah dan maafkan aku kali ini." Ini sama saja dengan mengakui kecurangannya yang menyamar. Huang He bahkan lebih marah, hanyalah sebuah tendangan, sama sekali mengabaikan apakah dia seorang wanita, menendang dadanya dengan keras, lalu membanting tangannya, berteriak, "Kamu keluar dari sini. Keluar sekarang." Malu. Di depan seluruh perusahaan, kekasihnya menipu dan menipu dirinya sendiri. Huang He tidak tahan. Liu Yao hancur dan menangis, kesal, menggertakkan giginya, menunjuk Jiang Wan dengan marah, dan berteriak, "Hanya itu bajingan, kamu menyakitiku." Dia secara alami tidak berani melakukan apapun pada William. Dia bergegas, mengambil vas kecil, dan menghancurkannya ke arah Jiang Wan. Itu terjadi tiba-tiba. William hanya bisa melompat keluar tiba-tiba, mengangkat tangannya, dan menghentikannya. Vas itu menghantam tangan William, menyebabkan rasa sakit dan meledak, darah mengalir ke bawah. Ada luka besar di punggung tangan William. Mata Jiang Wan melebar, dan dengan cemas bergegas ke depan, melihat tangan berdarah William. Pada saat ini, dia sangat marah, berbalik menamparkan, sangat marah di wajah Henry Liu Yao, dengan marah, "Liu Yao, ini juga tanganmu." Bentak, tamparan lagi. "Tamparan ini untuk suamiku." Kemudian, Jiang Wan pertama-tama memeluk luka William dengan tisu, dan kemudian membawa tas itu, bahkan tanpa melihat ke arah Huang He, dia membawa William dan meninggalkan perusahaan. Klinik kecil di jalan. Jiang Wan menemani William untuk menangani lukanya, memperhatikan dengan sedih, dan berkata dengan prihatin, "Bagaimana, apakah itu sakit?" William menyeringai, "Tidak apa-apa, sedikit sakit." Alis Jiang Wan tidak rata dan wajahnya masih sedikit merah dan bengkak. Memikirkan situasinya sekarang, William muncul di depan matanya seperti dewa yang turun ke bumi. Sudah lama sejak denyutan ini. William sepertinya benar-benar berubah. Jiang Wan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saya baik-baik saja, sekarang, terima kasih." William berkata, "Kamu adalah istriku, mengapa kamu tidak memberitahuku?" Jiang Wan menatapnya dengan pucat, mencubit daging lembut di pinggangnya, dan berkata, "Hanya kamu yang banyak bicara, tapi dari mana kamu mendapatkan videonya?" Jiang Wan bingung. Bagaimana mungkin William memiliki video Liu Yao? William memutar matanya dan menjelaskan, "Kemarin kamu diganggu olehnya, aku bertanya pada Song Min, dan dia memberitahuku. Lalu kamu juga tahu bahwa salah satu teman sekelasku bekerja di bar. Saat kamu bertanya, kamu hanya bertanya. Ketika berbicara tentang Liu Yao, dia berkeliling mencari kemenangan, dan dia juga memiliki video rahasia ini." Jiang Wan mengangguk, tidak sepenuhnya yakin. Tetapi karena William berkata demikian, dia tidak bisa terus bertanya.
Meninggalkan klinik kecil, Jiang Wan membawa William ke kedai kopi dan memesan 2 cangkir kopi. Dia sedikit kesal dan berkata, "William, saya kehilangan pekerjaan saya sekarang, apa yang harus kita lakukan di masa depan?" Meskipun Jiang Wan baru saja mengundurkan diri karena kesal, tapi memikirkannya sekarang, dia menyesalinya. Toh gaji Bikan lumayan tinggi, dan sekarang keluarga butuh uang kemana-mana. William mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, masih ada aku, kalian tidak akan mati kelaparan. Atau aku akan berbicara dengan Huang Dong." Jiang Wan berkedip dan bertanya. Ini juga salah satu dari sedikit yang dia tanyakan tentang pendapat William begitu lama. Sebab dalam kesannya, William sepertinya menjadi berbeda, lebih bertanggung jawab, dan mampu memberinya rasa aman. "Kurasa Huang Dong akan segera meneleponmu dan memintamu untuk kembali bekerja," William berkata dengan tenang. Jiang Wan tertegun, lalu memutar matanya dan berkata, "William, kamu membual, dan kamu tidak melihatnya. Aku hanya meminta pengunduran diri di depannya. Lupakan, aku tidak mau, itu masalah besar untuk mencarinya lagi. Ayo kita pergi." William terdiam sesaat dan bertanya, "Istriku, katakan padaku, apakah kamu suka bekerja di perusahaan itu?" "Suka, rekan-rekanku memperlakukanku dengan baik," Jiang Wan berkata. Tiba-tiba, kotak percakapannya terbuka. William mendengarkan dengan cermat, lalu pergi ke kamar mandi dengan dalih menelepon. Di sisi lain telepon, suara Tang Hemin penuh dengan kejutan, "Tuan Chen, apa yang Anda inginkan?" "Kerja sama dari cabang Tangren, kamu bisa pergi berbicara dengan Bikan, ingat kamu hanya bisa berbicara dengan Jiang Wan dari Bikan," kata William dengan tenang. "Tuan Chen, jangan khawatir, saya akan mengaturnya," kata Tang Hemin dengan hormat. Di sini, Tang Hemin menutup telepon, awalnya dia ingin mengatur untuk orang-orang di bawah tangannya, setelah memikirkannya, dia sendiri menelepon ketua Bikan Pharmaceutical. Huang He sekarang di kantor, sangat marah. Sang kekasih tergelincir dan manajer pemasaran mengundurkan diri. Apa-apaan hari ini? Saat ini, ponselnya berdering terlalu cepat. Huang He mengambilnya dan berkata dengan marah, "Siapa sih? Saya bilang saya tidak mengambilnya, saya tidak membeli rumah tanpa pinjaman." "Huang Dong, saya Tang Hemin, ini bukan promosi penjualan." Ada bel di telepon. Tang Hemin. Huang He tiba-tiba terkejut, tiba-tiba berdiri, menekan bagian atas meja, dan meminta maaf dengan sangat bersemangat. "Tang. Profesor Tang. Akhir-akhir ini, mengapa kerja sama Huang He dengan cabang Tangren melukai otaknya?" Dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa Profesor Tang Hemin, ahli medis terkenal, benar-benar meneleponnya secara langsung. "Profesor Tang, maaf, saya tidak tahu itu Anda. Saya pikir itu adalah penjual barusan. Dia menelepon saya sepanjang hari dan mengganggu saya." Huang He menjelaskan dengan sibuk, "Profesor Tang, mengapa Anda menelepon saya?" Tang Hemin terlalu malas untuk berkeliling, dan dia membuka pintu dan berkata, "Saya telah menyelidiki perusahaan farmasi di kota Sangjiang. Cabang Tangren ingin bekerja sama dengan Anda Bikan." "Kerjasama dengan Bikan?" Huang He hampir melompat dengan penuh semangat. Tanpa diduga, cabang Tangren, yang diimpikan orang lain, benar-benar akan bekerja sama dengannya secara pribadi. Apakah ini saatnya berbelok? "Profesor Tang, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan Bikan kami?" "Tentu saja, tetapi ada syaratnya." "Kamu bilang, syarat apapun baik-baik saja. Merupakan kehormatan bagiku untuk bekerja sama dengan Tangren. Ini suatu kehormatan bagi Bikan." Huang He sangat bersemangat sekarang. "Untuk kerja sama ini, kami hanya akan berbicara dengan manajer Jiang Wan dari perusahaan Anda, dan kami hanya akan menandatangani kontrak dengannya." Tang Hemin berkata, "Tentu saja, ada juga batasan waktu. Jika Anda dapat tenang hari ini, kami akan membicarakannya. Jika tidak, saya akan mencari perusahaan lain." Jiang Wan. Huang He tertegun, tetapi segera, dia menjawab dan berkata, "Baik, Profesor Tang, saya akan membuat pengaturan sekarang." Huang He cemas setelah menutup telepon. Mengapa Tang Hemin berbicara dengan Jiang Wan saat menelepon? Mungkinkah dia dan Jiang Wan saling kenal? Jiang Wan mengundurkan diri. Huang He berkeringat deras dan segera menghubungi Jiang Wan. Di sini, di kafe, William kembali ke posisinya, telepon Jiang Wan baru saja berdering, dan dia tidak ingin mengangkatnya ketika dia melihat Huang He menelepon. William tersenyum dan berkata, "Angkat dong, mungkin itu berita yang baik." Jiang Wan ragu, wajahnya murung, angkat telepon, dia berkata, "Huang Dong, apa yang kamu lakukan?" "Jiang Manager, di mana Anda, mari kita bertemu dan berbicara." Huang He tampak sangat cemas di telepon.
Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bekerja sama dengan Tang Ren, dia tidak bisa melewatkannya. Jiang Wan berkata dengan dingin, Huang Dong, maaf, saya sudah mengundurkan diri, dan tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Setelah berbicara, Jiang Wan akan menutup telepon. Di ujung lain telepon, teriakan Huang He langsung terdengar, manajer Jiang, jangan, dengarkan saja saya. Dengan cara ini, posisi wakil manajer perusahaan Anda datang untuk duduk, dan gaji juga merupakan standar wakil manajer, dan saya pribadi menginvestasikan 1 juta, bagaimana kalau membantu Kiki? Pikat Huang Heli. Huang Dong, ya. Jiang Wan terkejut, sangat bingung. Huang He sangat cemas, dan berkata, manajer Jiang, atau jika tidak, di mana Anda, saya akan bertemu dengan Anda untuk diskusi yang lebih detail. Jiang Wan berpikir sejenak dan memberitahu alamat Huang He, lalu menutup telepon. Dia menarik napas panjang, memandang William, dan berkata dengan bingung, William, kamu tahu, Huang He memintaku untuk kembali menjadi wakil manajer. William tersenyum dan berpura-pura bersemangat, ini hal yang baik, kamu akan mendukungku di masa depan. Dan Kiki. Jiang Wan memelototinya dengan marah, dan bergumam, mengapa tiba-tiba saja. Ingin tahu. William menyesap kopi. Bersambung.